Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 dari Universitas Hamzan Badi Lombok. Sudah ya, perkenalan singkat saya ya. Sudah tahu ya, jangan kaget lagi. Ibu nih buat aku di sini tiba-tiba begini ya. Jadi sudah tahu saya ini mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan berapa tadi? 4 dari Universitas Hamzan Badi Lombok. Itu saja perkenalan singkat kita. Selanjutnya Ibu mau tanya, pertemuan yang pertama itu minggu lalu ya, kita sudah membahas tentang tes berita. Kira-kira apa yang kita bahas minggu lalu itu? Tentang unsur-unsur tes berita. Ya, pintar sekali ya. Tentang unsur-unsur tes berita. Kira-kira apa saja unsur-unsur tes berita itu? What? Lagi. Where? Terus. When? Wow. Why? How. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, jadi itu ya, unsur-unsur 5W statika dalam sebuah berita atau biasa kita kenal dengan unsur adip simbah. Nah, hari ini kita akan belajar dengan KD yang baru. Materinya sama, tes berita ya, tapi KD-nya itu 3.2. Ya, bisa lihat. Dari KD kita ini 3.2 Ibu ulangi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3.2-nya indikatornya bisa jadi itu. 3.2 mengorganisasikan struktur teks berita yang dibaca. Lalu 3.2.2 menemukan unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita yang dibaca. Ini di KD pengetahuan. Kemudian yang KD keterampilannya 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek tulisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Nah, indikatornya juga ada 2. Yang pertama 4.3.1. Adik-adik, kita mempelajari tes beritanya ada manfaat. Dengan mempelajari tes berita kita bisa mengetahui banyak informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, selain itu juga ada manfaat. Di pertemuan pertama kalian sudah tahu ternyata tes berita itu memiliki unsur-unsur berita. Nah, kali ini selain unsur-unsur berita, kalian juga mempelajari tentang struktur tes berita. Ternyata tes berita itu ada strukturnya. Lalu juga ada unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Jadi ada manfaatnya. Nah, itu manfaat yang akan kalian peroleh setelah mempelajari tes berita. Selanjutnya, di sini model pembelajaran hari ini ya. Jadi ini model pembelajaran itu
problem based learning. Problem based learning, kemudian metodenya itu ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Itu model metodenya. Baik, sekarang adik-adik silakan buka buku yang sudah di meja kalian itu. Materi ajarnya itu. Sudah ya? Silakan adik-adik baca materinya, contoh tes beritanya tentang membanggakan paduan suara Indonesia, juara kompetisi di Italia. Ada tidak? Ada. Silakan adik-adik baca, cermati baik-baik isi beritanya. Di situ ibu ada kasih tanda, ada strukturnya, ada unsur-unsur kebahasaannya. Silakan dibaca dulu. Mana sudah adik-adik? Sudah, Bu. Lihat contoh tesnya ada di buku pegangan kalian, juga ada di LCD, di papan LCD depan. Silakan lihat situ. Yang pertama tentang struktur ya. Nah, lihat situ contohnya. Paragraf. Yang paling pertama ada judul ya. Di situ ada judul. Judulnya apa? Membanggakan paduan suara Indonesia, juara kompetisi di Italia. Itu struktur yang pertama, ada judul. Yang kedua, di paragraf yang pertama itu disebut apa? Teras berita. Teras berita. Nah, teras berita itu biasanya terdapat pada awal paragraf. Lalu yang ketiga ada apa? Tubuh berita. Tubuh berita. Lihat tubuh beritanya terdiri dari 2 paragraf. Nah, di dalam ini memuat tentang bagian-bagian dari apa yang sudah disampaikan pada teras berita. Diuraikan lebih lengkap lagi pada tubuh berita ini. Lalu yang terakhir apa? Ekor berita. Ekor berita. Nah, ekor berita ini juga tidak terlepas dari tubuh maupun dari teras berita ya. Jadi di bagian akhir biasanya terdapat pada akhir paragraf itu disebut ekor berita. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat kembali contohnya. Itu untuk struktur ya. Ternyata ada berapa struktur dalam tes berita itu? Ada. Ya. Yang pertama apa? Judul berita. Yang kedua, Teras berita. ketiga, Tubuh berita. dan keempat. Ekor berita. Jadi struktur berita terdiri atas 4 bagian. Itu sudah kalian sebutkan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua dengan tes berita yang sama juga, yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan. Ya, unsur-unsur kebahasaan. Di situ di catatan kalian bisa lihat di papan LCD juga penggunaan verba pewarta dan verba apa? Transitif. Ya. Ada verba pewarta dan verba transitif. Seperti apa itu verba pewarta? Bisa baca di situ apa? Kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Ya, kata yang mengidentifikasikan, kata yang menunjukkan percakapan yang terjadi di dalam berita. Contoh apa di situ? Sheila Asari mengatakan bahwa mengikuti berbagai organisasi di sekolah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ya, itu contoh dari verba pewarta. Ada kata apa? Mengajarkan
Contohnya sebagai subjek. Nah, berikut penggunaan bahasa juga unsur kebahasan yang kedua apa di situ? Ya? Iya, penggunaan bahasa Baku. Jadi orang yang menyampaikan Langsung. ya, penggunaan kalimat Langsung. Nah, seperti contoh nyata saat ini nih, yang sementara saya omongin kalian ini adalah kalimat Langsung. Nah, jika dituliskan harus menggunakan tanda apa itu? Tanda petik. Dimulai dengan tanda petik di awal kalimat dan juga diakhiri kembali dengan tanda Petik. Itu disebut kalimat langsung. Itu mengutip kalimat atau kata-kata langsung yang disampaikan oleh penutur di dalam teks berita. Lalu yang terakhir apa? Penggunaan konjungsi. Ya, konjungsi. Nama lain dari konjungsi apa ya? Kata penghubung. Ya, kata penghubung. Nah, kata penghubung yang digunakan di sini adalah penghubung waktu, penghubung temporal, konjungsi temporal. Biasanya ditandai kata-kata apa? Kemudian, Kemudian, lagi, sejak, ya. setelah, awalnya, dan akhirnya. Ya, selain itu juga yang bisa tambah selain yang di materi itu juga ada kata usai atau hingga. Itu juga contoh-contoh dari konjungsi penghubung. Konjungsi penghubung konjungsi temporal ya. Maaf ya, Ibu ada salah sedikit. Konjungsi temporal. Ditandai dengan kata-kata tadi itu. Kemudian, setelah, apalagi sejak, hingga, usai. Nah, itu konjungsi temporal. Baik, ada sudah paham di situ ya? Atau masih kurang? Paham tidak? Bisa lihat juga di gambar situ di materi kalian ya. Itu lengkap di situ ya. Adik-adik, berdasarkan uraian materi yang kita bahas bersama ini, ada hubungannya. Ada hubungan dengan kegiatan yang akan kalian kerjakan bersama sebentar. Ada hubungannya. Nanti Ibu kasih teksnya, lalu kamu diminta untuk menentukan struktur tes beritanya apa. Berdasarkan LKPD yang akan Ibu bagikan sebentar ya. Ada hubungan dari struktur tadi maupun unsur-unsur nih ada hubungannya dengan kegiatan yang akan kamu kerjakan dalam LKPD. Baik. Sudah bisa paham? Ada yang bertanya mungkin? Ada yang belum paham? Tentang unsur tadi atau tentang struktur? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, sekarang Ibu minta bentuk dalam kelompok ya. Kelompoknya seperti minggu lalu itu. Kelompok drama, kelompok puisi, kelompok cerpen ya. Silakan. Baik adik-adik, sudah rapi ya dalam kelompok ya. Ibu ulangi lagi, ini tadi kelompok apa? Drama. Ini kelompok dramanya, LKPD-nya. 1. Ini tadi kelompok apa? Puisi. Ini LKPD-nya. Ini terakhir tadi kelompok apa? Cerpen. Kita start ya. LKPD-nya. Silakan dibuka, dibaca baik-baik petunjuknya, lalu kerjakan. Nanti Ibu bimbing kalian jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakannya itu. Bisa dibaca. Pertama isi dulu hari tanggal menarik, namanya dengan nama kelompok. Silakan. Nanti supaya lebih cepat kerjanya dibagi per nomor ya. Ini kerja nomor berapa, kemudian Alci kerja nomor berapa begitu ya, supaya lebih cepat. Kalau waktu kita Ibu kasih standar ya 10 menit. Nah, ini kelompok apa tadi nih? Puisi juga sama ya. Supaya lebih cepat kerjanya. Sekali Murni mau nomor berapa? Ini siapa nih? Cynthia berapa dibagi per orang ya? Supaya kita selesai. Ini juga kelompok apa tadi nih? Drama ya, bagi per orang ya. Kamu hanya 4 nih. Berapa ya? Nah, bagi per orang mau kerja ini. Kira-kira Ledina mau nomor berapa? Ini Ivon nomor berapa? Supaya lebih cepat kan? Kamu ada sulit di mana lagi?
Tentang verba pewarta ya. Tadi penjelasannya verba pewarta itu adalah verba yang bagaimana? Ya, apa tadi? Apa tadi? Ya, ya, mengidentifikasi suatu percakapan atau menjelaskan, menyampaikan, berbicara atau mengatakan. Nah, kira-kira dari teks berita ini nih yang kamu baca tadi, kamu bacakan sekarang ambil beritanya di apa? Di struktur atau di unsur? Di unsur kebahasan ya. Unsur kebahasan apa? Verba pewarta, transitif atau kata baku? Di kata baku. Oke, kata baku ya. Nanti lihat baik-baik. Ini kan ada teks beritanya tadi ya. Coba buka teks beritanya. Teks beritanya buka. Nah, kamu baca baik-baik. Adakah penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah di situ? Kalau ada ya berarti itu bukan bahasa baku kan? Ya, cermati baik-baik. Lalu apa lagi? Hanya itu saja. Oke. Nomor 2 ya. Di unsur bahasa apa? Ya, penggunaan konjungsi temporer. Berarti semua nih, mulai dari verba apa pertama transitif ya. Maksudnya bingung di verba transitifnya? Ya, Bu. Nah, tadi ciri-ciri yang menunjukkan verba transitif itu apa tadi? Penjelasannya menggunakan dua nomina, satunya sebagai objek, satunya sebagai subjek. Lalu ada predikatnya. Coba lihat teks beritanya. Nah, teks beritanya itu. Yang ada subjek, lalu yang ada objek. Satunya bisa jadi subjek, satunya jadi objek. Oh ya itu. Silakan ditulis itunya. Sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 3? Belum? Lagi berapa nomor? Baik. Bagi kelompok yang sudah, koreksi kembali. Jangan sampai ada yang salah ya. Ya, Bu. Kelompok 1 juga demikian. Periksa kembali hasil tulisannya, hasil diskusinya diperiksa kembali baik-baik. Sudah ya? Sudah? Sudah, Baik. Bu. Kalau sudah, siap untuk melaporkan kepada teman-teman ya. Dan teman-teman lain nanti ketika teman lain mempresentasikan hasil pekerjaannya, diharapkan menghargai ya, tidak boleh ribut. Kelompok 3 ini siap? Siap ya? Kelompok 2 siap, Bu. Kelompok 1 Siap, Bu. baik, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2 ya. Baik, kelompok 2. Ini kenapa lagi? Kenapa? Protes kenapa? Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikannya? Asri Uda ya. Baik. Silakan teman-teman yang lain ya. Kelompok 1, kelompok 3. Pandi dan Sri bisa perhatikan teman dulu ya. Sebentar baru kalian ngobrol lagi ya. Oke, silakan Asri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nama saya Maria Asriana Unde akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Soal organisasikan atau kelompokan struktur teks berita tersebut setiap paragrafnya. Nomor 1, struktur teks berita yaitu judul. Judul dari teks tersebut yaitu 3 atlet Asian Para Games berbagi motivasi. Struktur yang kedua yaitu tiras berita atau lead terdapat pada paragraf pertama. Struktur ketiga yaitu tubuh berita atau isi terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4. Struktur teks keempat yaitu ekor berita terdapat pada paragraf kelima. Soal nomor
kedua, tentukan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks berita tersebut. Nomor 1. Aspek atau unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, verba pewarta, yaitu 1. Sebanyak 3 atlet Asian Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Yang kedua, mereka bercerita dari awal terjun di bidang olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para karyawan bank swasta. Yang ketiga, atlet yang menceritakan kisah inspirasi itu diantaranya atlet Paras Bisming dan peraih 5 emas Asian Para Games 2017 Jendi Pengabean. Yang ketiga, Kepala Divisi Hubungan Internasional Nasional Paralympics Komite Sukanti Raharjo Bintoro mengatakan para atlet Asian Para Games mengikuti Asian Para Games 2018 di Indonesia. Aspek atau unsur kebahasaan nomor 2 yaitu verba transitif, yaitu nomor 1. Sebanyak 3 atlet Asian Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Yang kedua, atlet yang menceritakan kisah inspirasi itu diantaranya atlet Parabisming dan peraih 5 emas Asian Para Games 2017 Jendi Pengabdian. Yang ketiga, Kepala Divisi Hubungan Internasional Nasional Paralympics Komite Sukanti Raharjo Bintoro mengatakan para atlet Asian Para Games mengikuti Asian Para Games 2018 di Indonesia. Yang keempat, mereka berbagi kisah perjuangannya masing-masing. Aspek atau unsur kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa baku. Paralympics, powerlifting, dan paralympics. Ketiga kata ini bukan bahasa baku Indonesia. Ketiga kata ini adalah bahasa asing. Aspek atau unsur kebahasaan teks yang keempat yaitu kalimat langsung. Seluruh atlet disabilitas Indonesia terlibat dalam ajang Indonesia 2018 Asian Para Games meraih prestasi terbaik katanya. Yang kelima, aspek atau unsur kebahasaan teks yaitu penggunaan konjungsi temporal. Yaitu mereka menceritakan dari awal terjun di bidang olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para karyawan bank swasta. Yang kedua, tampak para karyawan bank bertepuk tangan kagum usai para atlet tersebut menceritakan kisah mereka. Terima kasih laporan dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Kami berikan waktu dan kesempatannya. Ya, baik ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ini sudah dengar, jelas ya? Yang teman kalian sampaikan tadi jelas tidak? Jelas tidak? Jelas, Bu. Agak semangat, jelas tidak? Jelas, Bu. Dengar? Dengar, Bu. Baik, tadi teman kalian sudah memberikan kesempatan buat kalian mau menanggapi. Kira-kira kelompok apa yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Kelompok berapa ya? Oh ya, kelompok 3 ya. Baik, kelompok 2 perhatikan tanggapan teman ya. Ya, Bu. Silakan. Menurut kelompok kami, laporan hasil diskusi kelompok 2 masih kurang lengkap. Untuk jawaban nomor 2, yakni pada aspek verba pewarta. Mereka bercerita dari awal terjun di bidang olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para karyawan bank swasta. Lalu, konjungsi temporal juga belum lengkap, yakni mereka bercerita dari awal terjun di bidang olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para karyawan bank swasta. Ya. Baik ya, itu tanggapan dari kelompok 3 ya. Bagaimana kelompok 2? Pas tidak yang disampaikan oleh teman kalian? Pas, Bu. Ya, ada kekurangan di situ ya. Iya. Nanti dilengkapi ya. Menurut teman kalian ada kekurangan pada pertanyaan nomor 2 tadi tentang konjungsi temporal ya. Temporal dengan apa? Apa tadi? Dengan aspek verba pewarta menurut mereka itu masih kurang. Padahal di tesnya ada. Yang kalian laporkan tadi belum lengkap. Nanti dilengkapi. Baik,
Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Baik. Kelompok 1 ya. Siapa yang mau presentasi? Oke, nanti perkenalkan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Claudia Mulendo. Saya akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Struktur teks berita. Judul: 3 atlet ASEAN Para Games berbagi motivasi. Tiras berita terdapat pada paragraf pertama. Tubuh berita terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Ekor berita terdapat pada paragraf 5. Nomor 2. Aspek atau unsur kebahasaan teks. 1. Verba pewarta. Ya, baik. Sudah selesai jadi? Ya, Bu. Teman kalian tadi sudah melaporkan. Sekarang kira-kira apakah ada yang kurang dari mereka? Silakan berikan tanggapan kalian. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan kasih tanggapannya apa kira-kira? Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil laporan, jawaban nomor 2 pada aspek kebahasaan yakni verba pewarta belum lengkap, yaitu Kepala Divisi Hubungan Internasional Nasional Paralympics Komite Sukanti Raharjo Bintoro mengatakan para atlet ASEAN Para Games mengikuti ASEAN Para Games 2018 di Indonesia. Lalu pada verba transitif masih kurang satu, yakni mereka berbagi kisah perjuangannya masing-masing. Baik, bagaimana kelompok 1 tanggapan dari teman kalian? Pas tidak? Pas, Bu. Ada yang kurang tadi ya? Menurut mereka ada verba apa tadi? Verba pewarta dan verba Ya, transitif. verba pewartanya belum lengkap, padahal di tesnya ada. Verba transitif juga belum lengkap ya, seperti yang mereka bacakan tadi. Nanti tolong ditambahkan setelah ini ya. Iya, Oke. Bu. Baik, selanjutnya berarti kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini dari tadi ini saya lihat aktif. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Laurencia Dii. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Organisasikan atau kelompokkan struktur teks berita tersebut setiap paragrafnya. Struktur teks berita tersebut adalah judul. Judulnya 3 atlet ASEAN Para Games berbagi motivasi. Yang kedua, teras berita. Teras berita terdapat pada paragraf pertama. Ketiga, tubuh berita. Tubuh berita terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Yang terakhir, ekor berita. Ekor berita terdapat pada paragraf kelima. Nomor 2. Tentukan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks berita tersebut. Aspek kebahasaan yang pertama, verba transitif. Sebanyak 3 atlet ASEAN Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Atlet yang menceritakan kisah inspirasi itu diantaranya atlet para swimming dan peraih 5 emas ASEAN Para Games 2017, Jendi Pangebean. Kepala Divisi Hubungan Internasional Nasional Paralympic Komite Sukanti Raharjo Bintoro mengatakan. Baik, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Apakah ada tanggapan atau masukan dari kalian? Dari kelompok 1, oke silakan. Apa yang mau masukan atau tanggapan? Tanggapan, silakan. Hasil laporan diskusi kelompok 3 khususnya nomor 2 aspek bahasa verba pewarta belum lengkap, yakni sebanyak 3 atlet ASEAN Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Hanya itu saja. Baik, kelompok mana? Tanggapan teman kalian tadi menurut kalian pas tidak? Pas, Bu. Memang belum ada? Iya, Bu. Berarti kalian belum mencermati isinya tadi dengan seksama. Sekarang nanti apa yang dimasukkan dari tanggapan dari teman-teman tadi silakan.
diperbaiki kembali di LKPD-nya ya. Oke. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu mau tayangkan video berita. Mau tidak? Mau. Nah, nanti setelah kalian nonton beritanya, lalu Ibu tanya kalian berdasarkan video yang kalian tonton ya. Jadi sekarang perhatikan ke depan sini. Dicermati baik-baik isi beritanya ya. Pemirsa, gedung sekolah dasar Kristen SDK Wolas yang terletak di Desa Perdinatama, Kecamatan Bolomes, Kabupaten Ngada, NTT pada Selasa sore terbakar. Cuaca panas serta hembusan angin kencang membuat 5 ruangan kelas di sekolah dasar tersebut ludes terbakar. Jurnalis Nusantara TV Alvin Basar melaporkan warga yang melihat SDK Wolas terbakar langsung dengan cepat membantu memadamkan api. Mereka berupaya mengatasi keadaan dengan peralatan seadanya. Meski demikian, upaya warga berhasil membuat dari total ruangan yang ada hanya 5 ruang kelas yang hangus terbakar, termasuk isi ruangan yang meliputi lemari, buku-buku, dan alat peraga lainnya. Kejadian kebakaran pada awalnya diperkirakan terjadi pada pukul 4 sore waktu setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan untuk sementara, warga dilarang untuk mendekati atau beraktivitas di area kebakaran. Kasus terbakarnya SDK Wolas ini kini dalam penyelidikan aparat Polsek Soa. Dari Kabupaten Ngada, NTT, kontributor Nusantara TV Alvin Basar melaporkan. Pemirsa, gedung sekolah dasar Kristen. Kalian tadi sudah menonton tayangan singkat ya, video berita tadi ya. Tadi jelas tidak? Jelas, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berdasarkan video yang kalian nonton tadi, kira-kira isi peristiwanya tentang apa? Isi beritanya yaitu peristiwa kebakaran SDK Wolas Desa Perdinatama, Kecamatan Bolomes, Kabupaten Ngada. Tentang kebakaran SDK Wolas. Di mana itu? Di Desa Perdinatama, Kecamatan Bolomes, Kabupaten Ngada. Iya, ya. Tadi kamu lihat ada gedung sekolahnya sementara terbakar, kan? Iya. Nah, itu isi beritanya. Kira-kira dilihat dari apa lagi ya? Penggunaan bahasanya. Kira-kira berita tadi menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa Inggris. Apakah ada bahasa daerah tadi? Tidak ada. Bahasa Inggrisnya? Tidak ada. Menggunakan bahasa Indonesia resmi. Lalu yang ketiga, dilihat dari struktur ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang struktur teks berita loh. Ada berapa struktur tadi? Ada 4. Nah, kalau berdasarkan tayangan video tadi, apakah ada struktur beritanya? Ada, Bu. Pertama tadi apa? Judul. Judulnya apa tadi di tayangan? 5 ruangan kelas SDK Wolas Desa Perdinatama. Oke, 5 ruangan SDK Wolas ya? Dilalapis di apa? Dilalapis cat merah. Itu judulnya. Kemudian struktur yang kedua apa? Teras berita. Ada teras berita tidak? Ada, Bu. Yang disampaikan oleh penyiar tadi yang baju warna apa tadi? Merah. Kira-kira mungkin ada yang menangkap dari apa yang disampaikan tadi yang teras beritanya tentang apa tadi? Sekolah dasar dan sekolah Iya, tadi di teras berita itu sudah disampaikan oleh penyiar tadi ya. Di dalam teras berita itu terdapat beberapa unsur dari 5W1K itu, yaitu ada unsur apa kira-kira di situ? Dari yang disampaikan di situ, apakah ada unsur tempat? Ada, Bu. Tempatnya di mana? di Desa Perdinatama. Desa Denatama ya. Ya, Desa Denatama, Kecamatan Bolomes, Kabupaten Ngada. Oke, itu ada unsur where atau unsurnya di mana.
teras berita itu yang kamu dengar tadi? Siapa? Kira-kira siapa yang ada di peristiwa itu? Alvin Basan. Alvin Basan itu apakah korbannya atau penyiarnya? Penyiar. Jadi ada berapa unsur? Sudah 2 ya? Hanya itu saja? Ada. Unsur apa lagi di teras berita itu? Kapan? Kapan? Oke. Kapan peristiwa kebakaran itu terjadi? Pada hari Selasa sore. Hari Selasa Sore. Ya. Jadi ada berapa unsur sudah di teras beritanya? 3. Ya. Ada lagi mungkin? Habis? Untuk di teras berita tadi ya? Baik, di teras berita tadi ada beberapa unsur saja dari 5W1H. Lalu di bagian tubuh berita itu menjelaskan lagi lebih lengkap tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di SDK Belas. Lalu ada ekor berita tidak? Ada. Baik, berarti tayangan tadi sudah lengkap unsur struktur dari teks berita. Baik, itu saja adik-adik. Kalian sudah menanggapi video berita tadi. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengumpulkan kembali LKPD-nya. Kumpul LKPD ya. Sudah ditulis tadi, ada tanggapan dari teman-teman tuh? Dimasukkan ya? Sudah tidak? Sudah. Ya, hurufnya rapi. Ibu matanya sudah tua begini bisa pusing kalau hurufnya jelek. Rapi semua ya? Oke. Masing-masing datang kumpul ke sini. Adik-adik, tadi kita hari ini sudah mempelajari tentang tes berita, yaitu apa tadi adanya? Apa? Analisis atau apa tadi? Ya, ngomongnya malu-malu. Apa tadi? Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur dan unsur kebahasaan teks Berita. Nah, di dalam teks berita itu mengandung struktur berita. Ada judul, ada teras, ada tubuh, dan ada kaki berita. Lalu di dalam teks berita juga selain strukturnya juga ada unsur-unsur kebahasaan. Ada verba apa tadi? Pewarta. Verba apa lagi? Transitif. Yang ketiga apa? Penggunaan apa tadi? Keempat. Penggunaan yang masuk. Terakhirnya? Penggunaan konjungsi. Jadi ada konjungsi, ada kata baku, ada verba transitif, ada verba pewarta. Ya, itu unsur-unsur dalam teks berita. Unsur kebahasaan dalam teks Berita. Nah, baik. Kira-kira siapa mau simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Setelah dari awal tadi hingga akhir ini. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Teks berita. Jadi simpulannya Ibu bantu di sini. Hari ini kita belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan. Nah, materinya nanti kalian bisa lihat lagi di buku teks itu yang Ibu bagikan, juga di materi yang sudah Ibu kopikan itu ya. Nah, hari ini kita sampai di sini ya pertemuan kita. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Tidak ada, Bu. Sudah bisa paham semua? Sudah, Bu. Baik ya. Kalau begitu, Ibu mau kasih tugas untuk kalian. Nah, setelah pulang sekolah sebentar, bisa kalian kunjungi perpustakaan ya. Kalian itu diminta untuk mencari tes berita. Tes berita bisa cari itu di kita punya perpustakaan, ada banyak sekali itu koran ya. Silakan baca tes beritanya, lalu tentukan strukturnya dan unsur-unsur kebahasaan. Kamu pilih salah satu jenis teks beritanya, silakan dibaca baik-baik, lalu tentukan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, rencana kita minggu depan kita akan
pertemuan yang ketiga ya, masih di teks berita yang sama, yaitu kita akan belajar tentang menyusun teks berita. Mau tidak? Mau. Pertemuan pertama kalian sudah tahu unsur-unsur berita. Yang kedua hari ini ada struktur dan juga ada unsur-unsur kebahasaan. Nah, pertemuan ketiga nanti kalian akan belajar bagaimana menyusun sebuah teks berita. Setelah kalian menyusun teks berita nanti, kalian juga akan membacakan kembali berita yang kalian tulis. Bisa tidak? Bisa. Ya. Jadi pertemuan kita di sini satu orang pimpin doa ya. Kita mau pulang. Pimpin doa. Kalau tadi yang pimpin Ilin ya. Sekarang Dedi pimpin doa kita mau. Teman-teman ibu guru sekalian, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan rahmat yang diperoleh kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, terima kasih karena tadi kami bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Lindungilah kami agar kami selalu dalam naungan-Mu. Nama kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Sebelum pulang rapikan dulu tempat duduk kalian ya. Kembalikan